Membedakan UMI ini sama pembiayaan lain misalkan dengan KUR gitu misalkan, apa yang membedakan? Kalau saya nih Pak sebagai pelaku usaha misalkan, kita mau mulai usaha, itu syaratnya apa sih Pak untuk mendapatkan pembiayaan ini gitu, pembiayaan ultramikro? Apa hubungannya sih KPPN dengan UMKM gitu ya? Mungkin atau apalagi dengan program UMI ini? Sebenarnya apa sih peran KPPN itu Pak dalam program pembiayaan UMI ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa kembali dalam acara Kupot Kuningan Podcast yang dalam hal ini adalah episode perdana dari podcastnya KPN Kuningan. Sebelumnya perkenalkan, saya Doni sebagai host yang akan memandu podcast pada kali ini. Untuk sesi kali ini kita akan berbicara tentang UMKM dan pembiayaan ultramikro, yang kita tahu bahwa UMKM ini salah satu usaha yang mampu bertahan ya di tengah pandemi yang dialami oleh baik negara ini maupun di dunia. Nah, salah satunya adalah dengan pembiayaan yang dikucurkan oleh pemerintah, yaitu pembiayaan tersebut menjadi bukti kehadiran pemerintah, kepedulian pemerintah terhadap para pelaku usaha UMKM. Nah, untuk sesi kali ini kita sudah kedatangan narasumber, beliau Bapak Muhammad Ibrahim. Beliau adalah Kepala Seksi Bank KPPN Kuningan. Selamat pagi Pak Ibrahim, gimana kabarnya? Ya, selamat pagi Pak Doni, alhamdulillah baik. Untuk sesi kali ini beliau nanti akan menerangkan tentang apa sih gambaran tentang pembiayaan ultramikro itu. Nah, pembiayaan ultramikro itu sendiri seperti apa sih Pak penjelasannya? Ya, baik Pak Doni. Jadi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2020 tentang pembiayaan ultramikro, di situ disebutkan bahwa pembiayaan ultramikro atau yang biasa disingkat dengan UMI adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultramikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan UMI dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, PIP berfungsi sebagai koordinator dana untuk melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana. Jadi program UMI ini merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum mendapatkan akses program pembiayaan dari perbankan. Seperti itu Pak Doni. Berarti ini akses pembiayaannya non bank Pak ya? Berarti ya, betul. Juga sudah ada model konvensional maupun syariahnya Pak. Ya. Lalu tujuannya apa sih Pak program ini? Ya, jadi program ini tujuannya pertama adalah untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Yang kedua, untuk menambah jumlah wirausahawan yang mendapat akses fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Dan yang ketiga, menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Seperti itu Pak Doni. Oke, kalau mekanismenya sendiri seperti apa mekanisme penyaluran pembiayaan ini Pak? Iya, jadi pembiayaan ultramikro ini disalurkan oleh BLU PIP melalui perantaraan penyalur melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah. Penyalur adalah pihak yang ditunjuk oleh dan memperoleh pembiayaan dari BLU PIP untuk menyalurkan pembiayaan ultramikro. Kemudian penyalur menyalurkan pembiayaan ultramikro kepada debitur dengan pola langsung dan tidak langsung. Jadi pembiayaan secara langsung itu maksudnya mekanisme secara langsung yang dilakukan oleh penyalur kepada debitur. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung adalah mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh penyalur kepada debitur yang bekerja sama dengan lembaga linkage. Lembaga linkage adalah lembaga keuangan bukan bank yang bukan merupakan penyalur yang ditunjuk oleh BLU PIP. Seperti itu Pak Doni. Oh, berarti ada dua mekanisme ya Pak ya, ada pembayaran langsung, kemudian ada yang melalui linkage yang langsung. Tadi ada Pegadaian, ada PNM, kemudian yang lembaga linkage tadi di bawah PT Bahana Arta Ventura gitu ya. Lalu kan banyak nih Pak KWB yang mungkin belum menjadi penyalurnya ya, maksudnya apa aja sih syaratnya supaya bisa menjadi penyalur UMI ini, pembiayaan UMI ini untuk KBB itu tadi? Baik. Penyalur merupakan lembaga keuangan bukan bank. Nah, dengan kriteria sesuai dengan yang diatur dalam
Peraturan Direktur PIP nomor 10 tahun 2020. Di antaranya yang pertama memiliki pengalaman dalam pembiayaan ultramikro, usaha kecil dan menengah paling sedikit 2 tahun. Kemudian harus sehat dan berkinerja baik, di antaranya dengan kriteria NPL di bawah 5% dan gearing rasio di bawah 10 kali. Kemudian memiliki sistem yang terkoneksi dan kompatibel dengan SIKP UMI. Kemudian syarat selanjutnya adalah memiliki kapasitas pendampingan kepada debitur, karena UMI ini memang harus ada pendampingan kepada debiturnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan yang auditednya minimal bernilai WDP atau laporan keuangan hasil pemeriksaan pengawas dan disetujui oleh anggota seperti itu. Itu berarti itu tadi syarat-syaratnya ya bagi teman-teman LKBB yang mau menjadi penyalur UMI. Lalu kemudian kan banyak nih Pak pembiayaan kepada UMKM nih. Apa sih yang membedakan UMI ini sama pembiayaan lain, misalkan dengan KUR gitu misalkan? Apa yang membedakannya? Iya. Jadi pembiayaan UMI ini diberikan kepada pelaku usaha yang ultramikro, yaitu pelaku usaha yang kriterianya diantaranya belum memiliki legalitas usaha seperti NIB, NPP dan sebagainya. Kalau KUR kan harus memiliki izin usaha dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagian besar usahanya dijalankan secara individu dan tidak menimbulkan banyak tenaga kerja. Kalaupun ada tenaga kerja, paling dari keluarga yang bersangkutan sendiri, keluarga sendiri. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan komoditi atau barangnya ini tidak tetap, jadi berganti-ganti sewaktu-waktu. Jadi usahanya, kalau usaha misalnya yang satu nggak berlaku atau tidak laku, yang berganti ke usaha yang lain seperti itu. Kemudian demikian juga dengan tempat menjalankan usahanya, bisa berpindah sewaktu-waktu. Kemudian usahanya juga belum menerapkan administrasi secara baik, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha pun masih disatukan gitu campur gitu ya. Iya. Kemudian UMI ini juga belum bisa atau mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Sedangkan KUR kan dia sudah mempunyai akses karena dia sudah punya NPP dan sebagainya seperti itu. Banyak pelaku usaha kecil itu yang mungkin agak males gitu ya ke bank gitu Pak ya. Karena ya itu untuk menjangkau masyarakat kecil yang belum terjangkau dengan perbankan seperti itu. Ya. Lalu kalau saya nih Pak sebagai pelaku usaha misalkan kita mau mulai usaha, itu syaratnya apa sih Pak untuk mendapatkan pembiayaan ini gitu, pembiayaan ultramikro ini? Iya, memang sesuai dengan karakteristiknya yang sederhana, jadi persyaratan pun sederhana. Jadi persyaratan penerima UMI ini hanya yang penting dia WNI yang memiliki KTP, dan yang kedua adalah dia tidak sedang menerima program pemerintah yang lain seperti KUR dan sebagainya seperti itu. Oke, ternyata cukup mudah syaratnya ya. Lalu kita kan ini KPPN ya Pak ya, kadang-kadang suka ada pertanyaan nih, apa sih hubungannya KPPN dengan UMKM atau bahkan pembiayaan UMI itu? Nah, bisa dijelaskan nggak Pak, kira-kira peran KPPN itu sendiri seperti apa terhadap pembiayaan ini Pak? Ya, baik Pak Doni. Jadi peran KPPN ini sesuai dengan amanat Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 25 tahun 2018 dan sudah diperbarui dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 6 tahun 2022 ini tentang petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi pembiayaan ultramikro oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi dalam hal ini KPPN Kuningan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan UMI di wilayah kerjanya. Jadi wilayah kerja KPPN Kuningan ini mencakup 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka seperti itu. Selain monitoring ketepatan data, KPPN Kuningan juga melakukan survei nilai ekonomian debitur yang terdiri dari survei baseline dan survei endline. Kemudian survei baseline dilaksanakan terhadap debitur yang akad pembiayaannya kurang dari 3 bulan sebelum pelaksanaan survei. Sedangkan survei endline dilaksanakan terhadap debitur pembiayaan UMI yang sebelumnya telah disurvei baseline saat semester sebelumnya. Jadi berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan oleh KPPN, diperoleh nilai rata-rata nilai keekonomian debitur sebesar 43 untuk baseline semester 1 2022, sedangkan rata-rata nilai keekonomian debitur untuk endline semester 1 2022 adalah sebesar 44,3. Hal ini meningkat 1,33 poin jika dibandingkan dengan rata-rata nilai keekonomian debitur
baseline semester 1 tahun 2021 seperti itu Pak Doni. Oh, itu berarti sudah sebutkan tadi wilayah kerja KPPN itu meliputi Kabupaten Kuningan dan Majalengka ya Pak ya. Iya betul. Lalu pembiayaan UMI ini kan dari pusat ya Pak ya, maksudnya dari Iya. instansi pusat kepada pelaku usaha. Kemudian untuk pemerintah daerahnya sendiri seperti apa nih Pak peran pemerintah daerah, maksudnya apa yang bisa dilakukan dengan program UMI ini gitu Pak? Iya, ya memang di tahun 2020 ini PIP mempunyai rencana bisnis dan anggaran, yaitu diantaranya terus mengembangkan jumlah debitur dengan target di tahun 2022 ini debitur sebanyak 2 juta orang, dan juga jumlah penyalur dengan target 20 LKBB. Tentunya dalam proses seleksinya LKBB ini membutuhkan peran pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin Dinas Koperasi dan UKM dalam hal mengidentifikasi calon penyalur. Selain itu juga dalam hal pendampingan debitur, Pemda bisa memfasilitasi akses pengurusan legalitas seperti INB, PIRT, BPOM dan sertifikasi halal. Kemudian Pemda juga bisa memberikan pelatihan atau asistensi akses pemasaran dan memfasilitasi pelaksanaan pameran produk pada momen-momen tertentu. Seperti itu Pak Doni kira-kira. Berarti banyak lah Pak ya apa yang bisa dilakukan Pemda terhadap pembiayaan ini Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak, mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih gambaran atau realisasinya seperti apa sih untuk pembiayaan ultramikro ini terutama di wilayah kerja KPPN Kuningan sendiri Pak? Ya, baik. Jadi berdasarkan data SIKP UMI, penyaluran pembiayaan UMI untuk wilayah kerja KPPN Kuningan ini pada semester 1 tahun 2022 telah menjangkau 10.130 debitur dengan total penyaluran sebanyak 38,1 miliar. Kemudian penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Majalengka dengan total penyaluran sebesar 26,7 miliar kepada 6.842 debitur. Sementara di Kabupaten Kuningan sendiri total penyaluran sebesar 11,4 miliar kepada 3.288 debitur. Kemudian penyaluran pembiayaan UMI ini pada semester 1 2022 di wilayah kerja KPPN Kuningan disalurkan melalui 7 penyalur dan lembaga Limtek, yaitu PT Pegadaian, PNM, kemudian Koperasi Mitra Duafa atau Komida, KSPPS Nusa Umat Sejahtera, KSP Karya Baitul Mandiri, KSPPS Nur Insani, dan KSPPS DMT Ikan. Kemudian penyaluran pembiayaan UMI paling banyak disalurkan oleh penyalur PNM dengan total penyaluran sebesar 33,7 miliar kepada 9.003 debitur. Sedangkan penyaluran terkecil disalurkan oleh KSPPS Nur Insani dengan total penyaluran sebesar 2 juta rupiah kepada 1 debitur. Kemudian pada periode semester 1 2022 ini juga KPPN Kuningan melakukan monitoring ketepatan data kepada sampel debitur sebanyak 132 debitur yang terbagi menjadi 69 debitur untuk periode triwulan 1 dan 63 debitur untuk periode triwulan kedua. Kemudian berdasarkan hasil monitoring data tersebut diperoleh skor ketepatan data sebesar 95,76 untuk triwulan 1 dan 89,23 untuk triwulan kedua. Demikian Pak Doni kira-kira. Oke, baik. Kita sudah sedikit banyak kita sudah mengetahui nih apa itu pembiayaan ultramikro, bagaimana mekanismenya, seperti apa peran KPPN dan peran Pemda. Mungkin untuk sesi perdana ini Pak kita cukupkan sekian Pak ya. Mungkin nanti kalau ada perkembangan lagi nanti kita bisa bikin episode berikutnya Pak ya. Baik, untuk episode perdana kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.